Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah tafsir Masjid Al-Amanah, mari kita awali kajian kita dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7, di mana pada pertemuan sebelumnya, dua kali pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan ayat yang ke-5. Baik, sebagai pengantar dari kajian tafsir surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7, saya sampaikan matan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah. Saya tidak bacakan semua, saya hanya nukilkan yang terkait saja dengan yang akan kita kaji. Jadi dalam hadis ini ada firman Allah, sehingga hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi dalam hadis ini Allah berfirman, Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi qasamtu artinya aku membagi as-sholata. As-sholat di sini maknanya adalah Al-Fatihah. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab itu menggunakan satu kata yang maknanya macam-macam. As-sholat di sini maknanya adalah Al-Fatihah. Qasamtu as-sholata Al-Fatihah baini, di antara aku, wa baina 'abdi, dan di antara hambaku. Nisfain itu separuh-separuh, artinya dua bagian. Nisfain itu nisfun itu separuh, diberi nisfain ini maka itu menjadi dua separuh. Artinya Allah membagi Al-Fatihah ini menjadi dua bagian, antara hambaku dan baini, antara aku, wa baina 'abdi, dan antara hambaku. Wa li 'abdi, dan untuk hambaku, masalah apa yang dia minta. Wa idza qala al-'abdu, ketika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Jadi ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab asna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Jadi Al-Fatihah ini 3 ayat pertama berisi pujian kepada Allah, yang
Ketika kita memuji, Allah itu membalas, menjawab. Makanya Rasulullah mencontohkan dalam sholat itu membaca Al-Fatihah itu ayatan-ayatan, satu ayat. Jadi yang sesuai dengan sunnah, ketika dalam sholat itu membaca Al-Fatihah itu satu ayat. Tapi meskipun boleh saja di wasol ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, tetapi yang paling afdal adalah satu ayat karena itu dialog antara hamba dengan Allah. Karena Allah menjawab ketika kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjungku. Malik Yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ketika hambaku berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah menjawab Hada baini wa baina 'abdi, ini antara hambaku dan ini antara aku dan hambaku. Jadi maksudnya adalah na'budu itu untuk Allah, nasta'in untuk hamba Allah. Jadi menyembah Allah, na'budu itu adalah hak Allah. Nasta'in, meminta pertolongan itu adalah hak makhluk. Jadi ini makanya Allah menjawab ini antara aku dan antara hambaku. Wali amri, dan bagi hambaku masalah apa yang dia minta. Faidah qala, dan ketika hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi memang makanya ini kan ulama kemudian mengambil ibrah dari hadis ini dan ada hadis yang lain, maka ada ulama sebagian yang menjadikan Al-Fatihah sebagai wasilah untuk dikabulkannya doa. Karena di sini ada kalimat wali amri ma sa'ala. Jadi setelah kita membaca Fatihah maka akan diperkenankan doa kita. Wali amri ma sa'ala. Ini hadisnya juga. Jadi hadirin, 4 ayat pertama 5 ayat pertama surat Al-Fatihah merupakan kalimat pujian kepada Allah, dan ayat ke-6 dan ke-7 berisi permohonan hamba kepada Allah. Artinya apa? Dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan agar kita mendahulukan memuji Allah sebelum menyampaikan permohonan. Ini adab dalam meminta pertolongan kepada Allah. Ada dalam berdoa, yaitu dengan menyampaikan pujian kepada Allah, baru kemudian kita berdoa. Ini salah satu ibrahnya. Al-Fatihah dalam 5 ayat pertama merupakan pujian, dan setelah kita memuji Allah, kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Selanjutnya surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita juga agar mengutamakan, memperbaiki pengabdian atau ibadah kita kepada Allah sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah. Makanya kan kalimatnya dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan iyyaka na'budu, bukan nasta'in dulu. Artinya apa? Kalau kita mau nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah, perbaiki dulu na'budunya. Sekali lagi, bagaimana kita memperbaiki na'budu, ibadah dengan lebih ikhlas, dengan lebih khusyuk, dengan lebih memprioritaskan daripada urusan yang lain. Makanya ketika kita sudah azan, bukti bahwa kita memprioritaskan Allah, ya kita bersegera menuju masjid Allah. Meskipun kita sedang sibuk, ya, bukti bahwa kita memperbaiki ibadah kita. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbaiki ibadah kita. Karena ia karena butuh kepada kami
mengabdi itu dalam pengertian umum, sebenarnya semua kegiatan hidup kita ini harusnya dimaknai dengan sebuah pengabdian kepada Allah. Secara khusus adalah ibadah-ibadah khusus kita harus kita lakukan lebih baik lagi dengan ikhlas, lebih khusyuk, lebih memprioritaskan, lebih berkualitas. Sekali lagi, sebelum kita minta tolong kepada Allah, sebelum ingin doa-doa kita dikabulkan, perbaiki dulu ibadah kita. Ini sesuai dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ketika hamba-Ku meminta kepada bertanya tentang Aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doa bagi yang berdoa ketika berdoa. Maka falyastajibu li, maka hendaknya mereka itu memenuhi perintahku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, amalu yasyukur, agar mereka tetap berada dalam kebenaran. Jadi syaratnya ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa adalah falyastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi semua perintah-perintahku. Jadi sebenarnya sama saja bagi kayak orang tua anaknya meminta sesuatu tapi disuruh susah, saya kan keras mewasiat. Ya, kita sama dengan seperti itu. Makanya Allah juga ketika kita tidak ingin dikabulkan doa-doa kita, penuhi dulu apa yang diminta oleh Allah. Sholat aja susah, juga kita mau minta segera dikabulkan. Ya, falyastajibu li dulu, perbaiki kewajiban kita kepada Allah, baru keinginan kita dikabulkan. Kemudian hadirin, surat Al-Fatihah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa permohonan yang paling penting menurut Allah ya adalah agar kita selalu diberikan petunjuk untuk berada di jalan yang lurus, sehingga kita kan disuruh memang wajib ya membaca ihdinas shiratal mustaqim, kan paling tidak sehari 17 kali ya, 17 kali dalam perkataan kita ihdinas shiratal mustaqim. Sehingga yang paling penting dalam hidup kita, permintaan yang paling penting menurut Allah adalah agar kita selalu ditunjuki oleh Allah berada di jalan yang lurus. Itu yang penting menurut Allah. Jadi ihdinas shiratal mustaqim itu adalah suatu doa yang paling penting dalam hidup kita, selalu berada di jalan yang lurus. Shiratal mustaqim atau jalan yang lurus itu berlaku pada semua kehidupan kita. Dalam rumah tangga itu ada shiratal mustaqim, ada jalan yang lurus. Di dalam bergaul dengan anak istri itu ada jalan yang lurusnya, berarti ada jalan yang bekoknya. Bersikap terhadap orang tua ada jalan lurusnya. Dengan tetangga, bergaul dengan tetangga ada shiratal mustaqimnya. Menjadi anggota suatu komunitas masyarakat ada shiratal mustaqimnya. Ketika kita bekerja, dalam perjalanan dan lain sebagainya, semuanya ada jalan yang lurus dan ada jalan yang bengkok. Makanya kita selalu memohon kepada Allah supaya ditunjuki dalam hidup ini berada di jalan yang lurus dimanapun kita berada. Ihdinas shiratal mustaqim. Maka kemudian dalam surat Al-Fatihah ayat 6 adalah ihdinas shiratal mustaqim, yang diterjemahkan biasanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina berasal dari ihdi
dan na. Ihdi itu kata kerja perintah, ya kata kerja perintah, fi'il amr. Asalnya dari hada yahdi. Hada kata kerja lampau, yahdi kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Hada artinya telah memberi petunjuk, yahdi artinya sedang atau akan memberi petunjuk. Sedang ihdi itu berilah kami petunjuk, fi'il amr. Sedangkan na itu adalah kami, nahnu. Sehingga makna ihdina adalah berilah kami petunjuk. Petunjuk apa? As-sirat. As-sirat itu adalah jalan, alur, ya, jalan sirat. Al-mustaqim adalah jalan yang mana mustaqim itu dalam kamus maknanya adalah bersikap lurus, bersikap tegak, itu makna mustaqim. Jadi mustaqim itu orangnya. Kalau bekerja kata kerjanya istaqoma yastaqimu. Jadi bersikap lurus itu istaqoma yastaqimu. Maka kemudian ada istiqomah. Istiqomah itu orang yang sebetulnya bersikap lurus. Perbuatan bersikap lurus itu istiqomah. Sedangkan orang yang disebut mustaqimun. Jadi mustaqim itu orang yang bersikap lurus, itu mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kalau dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan menurut Imam Ar-Razi mengartikan firman ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah al-muradu yang dikehendaki dengan kalimat itu ayyahdiyahu, bahwasanya agar menunjukinya Allah ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, al-mausufi yang disifati bisifatil madhkurati, dengan sifat-sifat yang disebutkan. Jadi sekali lagi saya bacakan, menurut Imam Ar-Razi, makna firman Allah ihdinas siratal mustaqim yang dimaksud adalah agar Allah memberi hidayah. Jadi agar Allah memberi hidayah kepada jalan yang lurus, yang disifati dengan sifat yang disebutkan. Jadi nanti siratal mustaqim itu kan ada sifat-sifatnya, penjelasannya apa. Jalan yang lurus itu seperti apa? Mustaqim sendiri itu maknanya tidak bengkok. Jalan yang lurus, tetapi jalan yang lurus itu apa? Nah, itu ada penjelasannya lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang makna hidayah. Setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim dengan sebuah makna, kita meminta hidayah kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Makna hidayah itu apa? Hidayah menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir, beliau menyebutkan hidayah adalah petunjuk dari Allah yang memampukan manusia untuk mencapai kebenaran dan kebaikan. Jadi manusia tidak bisa mencapai kebenaran dan kebaikan dalam hidup ini tanpa hidayah dari Allah. Kemudian Imam Ar-Razi membedakan hidayah menjadi dua macam. Pertama hidayah irsyad, dan kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad menurut Imam Ar-Razi, hidayah irsyad adalah bentuk petunjuk yang bersifat umum yang diberikan kepada seluruh manusia berupa penjelasan tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau boleh disimpulkan, hidayah irsyad itu berupa pengetahuan atau ilmu. Mana yang ilmu tentang apa? Kebenaran, kebaikan yang disampaikan oleh para rasul.
yang bisa diupayakan oleh manusia dengan panca indera dan akal itu adalah hidayah irsyad, artinya hidayah ilmu berupa pengetahuan tentang kebenaran dan kesalahan, tentang baik dan buruk, itu irsyad. Kemudian hidayah taufik adalah suatu bentuk hidayah khusus yang merupakan anugerah langsung dari Allah, berupa pertolongan dari Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk mampu mengamalkan petunjuk. Tanpa hidayah taufik, maka kita tidak akan bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Jadi dengan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, pada dasarnya kita sedang memohon kepada Allah untuk diberikan pemahaman terhadap yang salah dan yang benar. Yang kedua, agar diberikan kekuatan untuk mengamalkan pengetahuan tentang kebenaran dan kebaikan itu. Tetapi hidayah itu berupa pengetahuan atau ilmu dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu, meskipun itu adalah hak Allah, itu searah dengan upaya manusia. Jadi kewajiban manusia adalah menjemput hidayah dan mempelajari petunjuk irsyad tadi. Makanya sebetulnya kewajiban bagi kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Agak aneh memang kalau kita tiap hari kita diberikan, ya Allah bilang hidayah siratal mustaqim, sementara hidayah itu berupa ilmu dan kekuatan untuk menjalankan ilmu, sedangkan kita malas untuk mencari ilmu. Sebuah kondisi yang kontradiktif, tidak selaras antara perbuatan dan permohonan. Kita mohon diberikan hidayah siratal mustaqim, sementara hidayah itu berupa ilmu dan kemampuan menjalankan ilmu. Maka sekali lagi hadirin, karena kita setiap hari kita diberikan hidayah untuk berada di jalan yang lurus, maka marilah kita konsekuen dengan apa yang kita doakan dengan cara berikhtiar menjemput hidayah berupa ilmu atau irsyad dalam hadiri majelis-majelis ilmu. Sementara hidayah taufik, kekuatan untuk mengamalkan, nanti adalah hak Allah untuk memberikannya. Selanjutnya tentang siratal mustaqim. Makna yang paling dasar dari siratal mustaqim adalah jalan yang tidak berbelok-belok, artinya lurus. Itu makna yang pertama. Jalan yang tidak berbelok-belok, artinya jalan yang lurus. Makna yang pertama. Yang kedua, jalan yang lurus itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi makna yang kedua dari siratal mustaqim adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang makna umumnya. Kemudian ada lagi dalam tafsir Ibnu Katsir, ini berdasarkan hadis-hadisnya. Jadi kalau Ibnu Katsir itu menyebutkan sesuatu, itu menyebutkan dalilnya, tapi tidak saya sampaikan supaya tidak kepanjangannya. Ini kalau disampaikan itu ada perawinya, ya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi ini ada sabda Rasulullah yang bunyinya as-siratal mustaqim kitabullah. Salah satu hadis menyebutkan bahwa siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Makna ketiga dari siratal mustaqim adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Jadi sama saja ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, maka kita minta pada Allah untuk diberikan pemahaman terhadap apa? Al-Quran. Karena siratal mustaqim itu kitabullah.
kita minta diberi pemahaman tentang Al-Quran, kalau kita nggak pernah ngaji kan ya nggak bakalan paham. Jadi nggak konsekuen. Yang keempat, makna siratal mustaqim adalah dinullah. Di dalam satu hadis dari Ibnu Abbas bahwa malaikat Jibril pernah berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah ihdinas siratal mustaqim. Makna yang dimaksud ialah berilah kami ilham jalan petunjuk, yaitu agama Allah, dinullah. Jadi makna keempat dari siratal mustaqim adalah agama Allah. Jadi sebetulnya mirip-mirip ya, sebetulnya kesimpulannya sama. Dinullah, agama Allah, kitabullah, ya agama Allah, bukan kitab Allah, bukan perintah Allah dan Rasulnya. Jalan yang lurus, maknanya sebenarnya saling mendukung. Hadirin, itu tadi makna dari sisi makna dari sisi kamus maupun makna dari siratal mustaqim berdasarkan hadis-hadis. Jadi apa saja tadi makna siratal mustaqim? Yang pertama, jalan yang lurus. Yang kedua apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga apa? Kita dulu. Yang keempat, dinullah, agama Allah. Sekarang saya akan sampaikan sebuah hadis tentang gambaran siratal mustaqim itu seperti apa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Tafsir Ibnu Katsir. Itu banyak sekali mengambil dalil dari riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab namanya Musnad Ahmad. Ya, sampaikan langsung saja makamnya atau isinya ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, saya sampaikan bahasa Indonesia saja. Allah membuat suatu perumpamaan, ini hak sabda Rasulullah ya. Allah membuat suatu perumpamaan tentang siratal mustaqim ya, tentang siratal mustaqim adalah ada sebuah jalan yang lurus. Siratal mustaqim jalan yang lurus. Pada kedua sisinya terdapat dua tembok ya, jalan lurus ada tembok yang mempunyai pintu-pintu terbuka. Di tembok-tembok itu ada pintu-pintu yang terbuka. Tetapi pada pintu-pintu tersebut terdapat tirai yang menutup, gorden ya, dan gordennya setiap pintunya di dua tembok di antara jalan ini ada dua tembok. Di tembok-tembok itu ada pintu-pintu yang tertutup tirai. Sedangkan pada pintu masuk ke jalan, nah di sini nih, pintu masuk ke jalan terdapat seorang yang menyerukan, wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam jalan ini dan kamu jangan menyimpang darinya. Ini seorang penyeru ya, yang menyeru, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam jalan itu, jangan kalian menyimpang. Di atas jalan terdapat pula seorang penyeru. Nah, di atas jalan ini seorang penyeru. Apabila ada seseorang hendak membuka salah satu pintu, ya, orang jalan ini digeruti ada tirainya. Kalau membuka, maka orang yang di atas jalan ini menyerukan, celakalah kamu, jangan kamu buka pintu itu, karena sesungguhnya jika kamu buka, niscaya kamu masuk ke dalamnya. Kemudian penjelasan berikutnya dari Rasul, jalan ini adalah agama Islam. Kedua tembok ini adalah batasan-batasan hukum-hukum Allah. Kemudian pintu-pintu yang terbuka ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan juru penyeru yang di depan tadi adalah kitabullah. Kan kitab Allah ini kan menyerukan, wahai manusia, ikuti jalan ini. Kitab Allah ini kan, makanya aneh kalau orang misalnya udah dapat apa? Kenapa belum dapat panggilan? Udah dipanggil sama kitab
dulu. Udah dipanggil. Jadi yang menyeru ini kita Allah, menyeru supaya masuk jalan yang lurus, cinta Allah. Sedangkan juru bicara, menyeru yang di atas adalah nasihat Allah yang berada dalam kalbu setiap muslim. Makanya kalau kita ada kerentek, ada niat kerentek kita bahasa Indonesia ya, kerentek keinginan untuk berbuat maksiat, maka ada saja yang mengingatkan kita jangan, itu salah, itu dari kalbu. Sekali lagi, jadi jabatan ini adalah apa namanya? Agama Islam. Penyerunya ini adalah kitab Allah. Menyeru supaya masuk di dalam Islam, jangan belok-belok. Pintu-pintu yang di antara dua tembok ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita masuk apa namanya ke dalam yang pintu ini, ya kita akan menyimpang dari jalan Islam. Ujungnya dari jalan ini apa? Ujungnya dari jalan ini adalah surga. Sedangkan di pintu-pintu yang terbuka tadi ujungnya apa kira-kira? Ya neraka gitu ya. Jadi kira-kira gambaran siratal mustaqim itu ada penyeru di atas adalah kalbu kita. Jadi itu kira-kira gambaran dari jalan yang lurus agama Islam. Kemudian mengapa setiap hari umat Islam memohon diberikan hidayah jalan yang lurus? Di dalam Tafsir Ibnu Katsir apabila dikatakan kepadamu, mengapa seorang mukmin dituntut untuk memohon hidayah dalam setiap sholat dan juga dalam setiap keadaan, padahal seorang muslim kan sudah mendapat hidayah ya? Orang bisa muslim itu kan karena dapat hidayah. Kok tetap tiap hari minta hidayah terus? Itu maksudnya apa? Karena jawabannya dari Ibnu Katsir, karena sesungguhnya seorang hamba itu selalu memerlukan Allah dalam hidupnya, dalam setiap keadaan, agar dimantapkan hatinya pada hidayah dan dipertajam pandangan atau basirahnya untuk menemukan hidayah yang lain, sehingga bertambahlah meningkat terus berada dalam hidayah. Bahkan Allah itu menyeru kepada orang yang beriman itu supaya beriman. Dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksudnya apa? Apa namanya? Iman itu kan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ibadah, dengan taat, berkurang dengan maksiat. Maka pengertiannya adalah wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksudnya adalah perintah untuk lebih meneguhkan iman dan terus-menerus melakukan semua amal untuk melestarikan keimanan. Jadi sama saja kita sudah dapat hidayah, maka maksud dengan kita memohon hidayah tadi adalah supaya hidayah itu dipelihara oleh Allah dan juga ditambah hidayahnya. Jadi maksudnya begitu. Karena ada ejekan dari non muslim ya, misalnya itu orang muslim itu belum dapat hidayah, makanya setiap hari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti mereka belum dapat hidayah. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah supaya Allah memelihara hidayah itu dan menambah lagi hidayah. Karena siratal mustaqim itu kan di seluruh kehidupan ini siratal mustaqim. Kita tidak bisa paham tentang kebenaran, tidak bisa melaksanakan kebenaran kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Nah, kemudian tafsir Al-Fatihah surat Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat adalah jalan alladzina yang
mereka an'amta telah engkau berikan nikmat alaihim atas mereka ghairil maghdubi bukan yang engkau murkai alaihim atas mereka waladhdallin dan bukan pula orang yang sesat. Nah sekarang penjelasan tentang ada 3 hal di situ ya. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Maka penjelasannya dalam surat An-Nisa ya adalah An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Penjelasannya adalah saya baca ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang dianugerahi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Kemudian wasyuhada, para syuhada. Kemudian as-siddiqin yang selalu membenarkan, wasyuhada dan para syuhada, was-sholihin dan orang-orang saleh. Jadi Allah menjelaskan bahwa orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Artinya ketika kita minta hidayah siratal mustaqim adalah agar kita bisa mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Bukan hanya dalam masalah pemahaman mereka terhadap agama, kita harus mengikuti. Jadi agama ini tidak bisa hadirin agama menurut saya, tidak bisa. Agama ini harus nyampe pada Nabi pemahamannya. Untuk bisa sampai pada Nabi pemahaman agama kita, maka kita melalui para sholihin ini. Karena mereka Allah ini yang diberi nikmat itu adalah mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. 3 makna ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang diberi nikmat adalah maknanya adalah pertama, dalam beragama ini kita harus mengikuti orang-orang yang sholih, yang orang yang telah diberi nikmat. Karena siratal mustaqim itu adalah orang jalannya yang orang yang telah diberi nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat ini tadi? Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Selain itu bukan hanya masalah pemahaman agama kita mengikuti para sholihin. Yang kedua, bagaimana mereka beragama itu juga harus kita ikuti. Semangat mereka mencari ilmu, semangat mereka berjuang demi agama Allah, semangat mereka berkorban demi agama Allah, itu harus kita ikuti. Bukan hanya sekedar mengikuti pemahaman mereka, tapi juga semangat dalam menjalankan agama mereka. Jadi itu kira-kira an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Maksudnya apa? Yang dimurkai maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang telah rusak kehendaknya. Mereka mengetahui perkara yang hak, tetapi menyimpang darinya. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang tahu kebenaran, tapi tidak melaksanakan, menyimpang dari kebenaran. Itu yang dimurkai. Jadi dia paham akan agama, tapi dia menyimpang perbuatannya. Itu disebut yang dimurkai. Sementara yang sesat adalah mereka yang beragama tanpa ilmu. Jadi kita dengan berdoa inna sallallahu kami sallallahu alaihi wa sallam, yang pertama kita minta memberikan jalan
yang ditempuh oleh para ulama, para sholihin, jalan yang Allah telah beri nikmat. Yang kedua, kita dihindarkan dari jalan-jalan orang yang paham ilmu tapi menyimpang dari yang dia pahami. Yang pertama. Yang kedua, kita dihindarkan dari orang-orang yang beragama tanpa ilmu. Jadi hadirin, sebagai penutup dari ayat ke-7 ini, sekali lagi kita minta dihindarkan kepada minta berdoa kepada Allah, minta dihindarkan dari orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak memperoleh kemampuan mengamalkan. Artinya dapat irsyad, hidayah irsyad, mendapatkan hidayah irsyad tapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Jadi kita tidak dihindarkan orang yang dapat hidayah irsyad tapi tidak mendapat hidayah taufik. Dan yang kedua, kita juga tidak dihindarkan dari orang yang berilmu beramal tanpa ilmu. Tetapi kita selalu meminta kepada Allah menjadi orang-orang yang dapat memahami ilmu, artinya mendapat hidayah irsyad, dan menjadi orang yang diberi kekuatan Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami, artinya mendapat hidayah taufik. Jadi sesungguhnya bicara tentang ayat 6 dan 7 tadi, inna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu bicara tentang dua hal, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Mari kita sama-sama mencoba berupaya agar kita memperoleh hidayah irsyad dengan tidak berhenti untuk belajar memahami agama Allah ini. Karena siratal mustaqim itu ya kitabullah, siratal mustaqim itu ya agama Allah. Siratal mustaqim itu adalah memahami, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mengikuti kalau kita tidak tahu? Maka kita silakan kita akan tidak berhenti untuk belajar, sehingga pada tahapan berikutnya Allah akan memberikan hidayah taufik. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah taufik sementara irsyadnya saja belum kita dapat? Hidayah irsyad akan diperoleh, hidayah taufik, kemampuan untuk beramal, diberikan oleh Allah kalau kita sudah ikhtiar dengan memperoleh hidayah irsyad, pemahaman terhadap agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.